Halo Sobat Urban, selamat datang kembali di channel Urban Farming. Mari belajar seputar lingkungan, pertanian urban, dan kewirausahaan, serta temukan inspirasi bisnis menarik lainnya di konten mingguan kami. Pernah nggak sih kalian melihat ikan kecil, warnanya cantik, dipelihara cuma di dalam toples, tapi harganya bisa mencapai ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah? Ikan itu bernama ikan cupang. Banyak orang mengira budidaya ikan cupang itu sulit, ribet, dan butuh modal besar. Padahal faktanya, ikan cupang adalah salah satu ikan hias paling mudah dibudidayakan, bahkan oleh pemula yang belum pernah ternak ikan sama sekali. Dalam video kali ini, saya akan membahas cara budidaya ikan cupang untuk pemula secara lengkap, mulai dari mengenal ikan cupang dari sisi ilmiah, alasan kenapa cupang cocok untuk pemula, persiapan alat dan air, pemilihan indukan yang benar, proses pemijahan langkah demi langkah, cara merawat broiler supaya tidak mati massal, pembesaran, pemisahan, sampai perhitungan potensi keuntungan nyata. Semua akan dijelaskan secara pelan-pelan, bahasanya santai, mudah dipahami, bahkan kalau kamu baru pertama kali dengar kata budidaya. Jadi pastikan nonton video ini sampai selesai, karena satu bagian saja kamu lewati, bisa bikin hasil budidaya kamu gagal. Pegang kopi atau teh kamu, duduk santai, dan mari kita mulai. Ikan cupang memiliki nama ilmiah Betta splendens. Ikan ini berasal dari wilayah Asia Tenggara seperti Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, dan lain-lain. Di alam liar, ikan cupang hidup di sawah, rawa, parit, dan genangan air dangkal. Lalu fakta pentingnya adalah lingkungan alami cupang tidak selalu jernih dan beroksigen tinggi. Inilah alasan biologis kenapa cupang sangat kuat dan adaptif. Organ labirin itu adalah kunci utama cupang mudah dipelihara. Ikan cupang memiliki organ khusus bernama labirin, yaitu organ pernafasan tambahan yang memungkinkan cupang untuk mengambil oksigen langsung dari udara, bertahan di air minim oksigen. Karena organ labirin ini, cupang tidak wajib pakai aerator, cocok dipelihara di wadah kecil dan cocok untuk pemula. Namun perlu diingat, mudah hidup sama dengan tidak boleh asal-asalan. Sebelum mulai budidaya, kita harus tahu cupang itu tidak cuma satu jenis. Ada cupang hias yang berfokus pada warna, bentuk sirip, dan keindahan. Untuk jenis yang populer seperti half moon, crown tail, plakat hias, double tail, dan giant. Lalu yang kedua ada cupang aduan yang berfokus pada stamina, kekuatan, dan mental bertarung. Rekomendasi untuk pemula yaitu cupang plakat hias atau half moon plakat karena tubuhnya lebih kuat, sirip tidak terlalu panjang, dan tingkat kematian lebih rendah. Lalu selanjutnya, kita akan membahas kenapa budidaya cupang cocok untuk pemula. Karena modalnya kecil, banyak pemula memulai dengan modal di bawah 500.000. Yang kedua yaitu tidak butuh lahan luas, karena bisa dilakukan di kamar, teras, dapur, dan kos-kosan. Lalu yang ketiga ada perawatan relatif murah, yaitu tidak perlu kolam terlalu besar, tidak perlu mesin mahal. Lalu yang keempat, siklusnya cepat. Telur menetas hanya 1 hari saja, lalu untuk siap jual 2-3 bulan. Lalu yang kelima, pasarnya sangat luas karena digunakan untuk hobi, kolektor, kontes, dan marketplace. Faktanya, pasar ikan cupang termasuk yang hias dengan volume pencarian tertinggi sepanjang tahun di Indonesia. Budidaya cupang tidak harus mahal. Alat yang wajib dipunyai adalah wadah pemijahan seperti ember, box plastik, atau akuarium kecil. Lalu yang kedua, toples atau gelas plastik untuk pembesaran. Lalu yang ketiga, serokan ikan kecil. Yang keempat, daun ketapan kering. Dan yang kelima, penutup wadah bisa menggunakan kardus atau plastik. Air adalah faktor nomor 1. Untuk standar idealnya adalah pH 6,5 sampai 7,5 dengan suhu air 26-30 derajat Celcius dengan air bersih dan tidak berbau. Jenis air yang bisa digunakan yaitu air sumur, bisa diendapkan selama 24 jam. Jika menggunakan air PDAM, diendapkan 24-48 jam. Lalu untuk fungsi endapannya adalah menghasilkan klorin, menstabilkan pH. Lalu selanjutnya fungsi daun ketapang. Daun ketapang mengandung tanin, flavonoid, dan senyawa antibakteri alami dengan manfaat menurunkan pH, mencegah jamur, dan menekan bakteri.
Inilah sebabnya daun ketapang sudah lama digunakan breeder profesional. Ingat kalimat ini baik-baik, 90% hasil budidaya ditentukan oleh kualitas indukan. Lalu untuk ciri indukan jantan siap kawin yaitu umur minimal 5-7 bulan dengan warna tajam dan cerah, gerakan lincah dan agresif, dan sirip membuka sempurna. Untuk ciri indukan betina siap kawin, umur minimal 4-6 bulan dengan perut membulat, warna lebih kusam, dan terlihat titik putih atau ovipositor. Jangan memijahkan indukan terlalu muda karena bisa telur sedikit, berayak lemah, dan indukan stres. Sekarang kita masuk ke inti budidaya cupang. Untuk langkah pertama, menyiapkan wadah pemijahan dengan tinggi air 10-15 cm. Tambahkan daun ketapang dan biarkan air tenang tanpa aerator. Lalu langkah kedua, memasukkan indukan. Masukkan jantan terlebih dahulu, tunggu 12-24 jam. Jika jantan siap, akan membuat sarang busa di permukaan air. Lalu setelah itu, masukkan betina, boleh disikat lebih dahulu. Lalu untuk langkah ketiga, memasuki proses kawin. Ciri proses kawin dimulai dengan jantan mengejar betina. Betina tidak terlalu kabur dan terjadi lilitan tubuh. Telur akan keluar dan jatuh ke dasar, dibungkuk jantan, lalu diletakkan di sarang busa. Proses ini berlangsung 1-3 jam. Lalu langkah keempat, setelah pemijahan, angkat indukan betina, biarkan jantan menjaga telur. Lalu telur akan menetas dalam 24-36 jam. Lalu selanjutnya, kita akan masuk ke tahap merawat telur dan burayak. Hari 1-2, telur menetas, burayak menggantung di sarang busa dan tidak perlu pakan. Lalu hari 3-4, burayak mulai berenang horizontal. Saat ini jantan harus diangkat. Untuk pakan burayak, yang pertama yaitu infusoria hari 4-7, lalu air hijau, artemia, dan cacing sutra halus. Faktanya, pakan hidup meningkatkan tingkat hidup burayak hingga 70-80%. Lalu selanjutnya ke pembesaran cupang. Umur 2 minggu, pertumbuhan cepat dan butuh pakan rutin. Umur 3-4 minggu, mulai agresif dan harus dipisah satu persatu. Gunakan toples, gelas plastik, atau botol bekas. Gantilah air 2-3 hari sekali, maksimal 50%. Lalu setelah itu, cupang siap jual. Cupang lokal siap dijual umur 2-3 bulan. Kalau kontes, umur 3-4 bulan. Lalu untuk harga pasaran, 10.000 sampai 50.000 untuk pemula. Lalu dengan harga 100.000 sampai 500.000 yang grade bagus. Lalu harga jutaan untuk ikan cupang kontes. Contoh hitungan modal dan keuntungan realistis. 1 kali pemijahan 500 telur dengan hidup 50% sama dengan 250 ekor dengan harga jual 20.000. Kita akan mendapatkan omset 250 kali 20.000 sama dengan 5 juta rupiah. Dengan modal awal, indukan 200.000, wadah dan pakan 300.000. Sobat Urban, budidaya ikan cupang itu bukan soal bakat, tapi soal kesabaran dan konsistensi. Banyak breeder sukses hari ini, dulunya juga pemula yang pernah gagal, ikan mati, dan panen zong. Tapi mereka tidak berhenti. Kalau kamu serius, ikan cupang bisa jadi hobi yang menghasilkan, usaha rumahan, dan pintu masuk ke dunia perikanan. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga sukses budidaya cupangnya. Salam Urban Farming Indonesia.